Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Mantap Medan. Salawat berangan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi Damanik. Saya berasal dari 10 IIK 3. Jadi pada kultum kali ini saya akan membawakan materi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Hal pertama yaitu yang langsung menggugurkan dan membatalkan nilai puasanya. Contohnya yaitu makan dan minum secara sengaja, haid dan nifas, memasukkan suatu benda ke dalam tubuh yang terbuka, murtad, hilang akal, dan lain-lain sebagainya. Hal yang kedua yaitu merusak atau mengurangi pahala puasa. Jadi, puasa orang tersebut tidak sepenuhnya batal, tetapi dapat merusak atau mengurangi pahala puasa orang tersebut, atau bahkan tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali kecuali lapar dan dahaga yang ia dapatkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul yuftirna shalim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhiba wan nazaru bisyahwah." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berbohong. Yang kedua, menggunjing. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, melihat dengan syahwat. Yang pertama adalah berkata dusta atau berbohong. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu menggunjing. Contoh dari menggunjing seperti menggibah, menggosip, dan menceritakan keburukan kepada orang lain. Seseorang yang menceritakan keburukan orang lain atau bergosip itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah hal untuk menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perbuatan sia-sia. Apabila ada seorang yang mencela atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang ketiga yaitu adu domba atau fitnah. Adu domba berupa rasa tidak senang melihat orang lain bahagia, lalu menyebarkan fitnah untuk merusak kehormatannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Yang keempat yaitu sumpah palsu. Bersumpah tapi berbohong termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Yang terakhir yaitu tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata kita jelalatan, maka ia telah menodai ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi teman-teman,
Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, perbanyaklah memperbaiki diri dan bertaubat. Sesungguhnya pintu taubat Allah akan dibuka selebar-lebarnya pada bulan Ramadan ini. Dan juga perbanyaklah amal seperti beribadah, bersedekah, sholat tepat waktu, dan lain-lain untuk menyempurnakan pahala puasa kita agar 100% sempurna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.